Di terjemahan baru itu banyak menjelaskan bahwa firman itu ada Yesus sebagai guru, Tuhan, dan Imam Agung ya kalau nggak salah. Nah, eh, mungkin lebih make sense, ini menurut pandangan saya, lebih make sense kalau Yesus sebagai juru selamat itu yang memberikan jalan kita bagaimana kita eh, menjadi selamat kepada Allah. Jadi poinnya adalah maksud saya eh, gini loh umat manusia, kalian itu apa namanya, sembahlah Allah yang esa gitu. Jadi kalau saya mau ilustrasikan lagi itu seperti eh, ada seorang Oh, nggak boleh. Kalau kamu mau bilang Yesus, aku udah tahu arahmu kemana. Kamu kalau cuma ya Yesus itu kira-kira penunjuk jalan, oke lah, saya ya. ikutilah itu. Enggak, dengar dulu, saya ikutilah. Yesus cuma penunjuk jalan. Ini loh, datanglah kepada Allah, ini cara-caranya gitu maksudmu kan? Yes, korek korek. Oke. Nah, lalu dosa orang itu harus dibagaimanakan. Ingat, oh perbuatan baik, oke. Tuhan mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya. Lalu bagaimana dengan dosanya? Apakah Tuhan mengampuni begitu saja tanpa menghukum? Sedangkan di awal dia bilang kamu jatuh dalam dosa kamu pasti mati. Tuhan itu tak pernah berubah. Dia itu konsisten kepada hukumnya. Jadi oke lah, kita terimalah premismu itu. Kalau misalnya Yesus itu hanya penunjuk jalan, oke, penunjuk jalan. Sama seperti nabi-nabi, oke, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan dosa orang itu? Dia diupahi surga. Enggak apa-apa berbuat baik, oke, perbuatan baikmu segini. Dosamu kecil sekali. Kamu diupahi surga karena perbuatan baikmu. Lalu, bagaimana dengan dosamu yang harus dihukum itu? Artinya, di satu sisi kamu mengharapkan surga karena perbuatan baikmu, tapi di satu sisi kamu juga harus menerima hukuman karena dosamu. Ini paradoks. Tidak bisa pada saat yang sama kamu memperoleh hukuman dan memperoleh surga. Jadi Kristus itu solusi. Dia yang menanggung yang seharusnya kita tanggung, dan kita diupahi surga atas perbuatan baik kita. Kita diupahi, bukan surga ya, surga itu nanti karena Yesus. Tapi kita diupahi kehidupan kekal karena iman kita kepada Kristus dan mendapat mahkota kehidupan karena perbuatan kita. Jadi jangan Yesus itu penunjuk jalan, iya. Tapi kamu jangan lupa Yesus bilang apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan Siap. kamu untuk apa? Sorry saya potong. Nah, jadi di ayat inilah yang saya memahami seperti itu. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tujuanmu itu untuk apa? Untuk Ya, hidup. iya betul. Yesus itu adalah tujuan untuk Yesus itu bukan jalan saja. Dia adalah tujuan. Kalau tujuanmu untuk cari bidadari berdada, jangan ikut Yesus. Tapi kalau tujuanmu untuk memperoleh hidup, datanglah kepada Kristus yang mengakui, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi kalau kamu cari bidadari kenikmatan, jangan ikut Yesus. Jadi kalau ada orang bilang, Yesus itu hanya jalan bukan tujuan, lalu tujuanmu apa? Kalau bukan untuk hidup. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau tujuanmu untuk mati dicuci-cuci dalam neraka, jangan percaya Yesus. Kalau tujuanmu untuk mendapatkan bidadari untuk memuaskan birahimu yang kamu tahan di dunia ini, jangan ikut Yesus. Tapi kalau tujuanmu untuk hidup yang baka, kekal di dalam kedamaian Raja Sorgawi, kamu harus beriman kepada Dia. Karena apa? Omongannya itu dibuktikan sama Dia dengan kebangkitannya yang dicatat oleh sejarah. Dia nggak cuma ngomong aja, akulah kebangkitan dan hidup, tapi dia membuktikan kebangkitannya itu dengan kebangkitannya sendiri. Ucapannya itu. Jadi kalau kamu mengatakan bukan seharusnya dia hanya penunjuk jalan, iya penunjuk jalan, tapi dia adalah tujuan.
Karena dia datang dari Allah sendiri. Dia adalah firman Allah yang menyatakan Bapa. Kamu tidak mungkin sampai kepada Bapa yang tidak kelihatan itu tanpa firman yang menyatakan dia. Kamu kenal Allah itu dari mana? Dari firmannya. Kalau dalam iman lain firman itu menjadi buku, apa salahnya firman itu menjadi manusia untuk memperkenalkan Allah yang tak kelihatan? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan. Jadi kamu tak mungkin sampai kepada Bapa yang tak kelihatan itu tanpa firman-Nya yang menyaksikan siapa itu Bapa kepada kamu. Jadi kalau kamu katakan, bukankah seharusnya Yesus ini begini-begini, hanya jalan saja? Ya memang dia jalan, kita tidak pungkiri itu. Tapi dialah tujuan itu. Karena dia adalah gambaran Bapa yang tak kelihatan, yang datang dan keluar dari Allah. Jadi jangan lebih percaya kepada teologi atau konsep dongeng-dongeng di abad-abad yang baru datang. Tapi percayalah kepada para rasul. Korek. Jadi ini hal-hal yang seperti ini sih yang perlu kita dalami untuk masa-masa sekarang ini, karena di gereja itu jarang sekali ada, mungkin hampir nggak ada ya penjelasan seperti ini.